Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat. Perkenalkan, saya M. Tantomi Asrori, guru dari SDN Empori Lembo. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang merdeka belajar. Tahukah Bapak dan Ibu hebat, apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Lantas, apa saja yang perlu dipahami dalam merdeka belajar? Ada 5 topik yang perlu dipahami dalam merdeka belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, mari kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan Bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Lantas, apa peran kita sebagai guru? Peran kita sebagai guru yaitu mengantarkan peserta didik menuju mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan yang mengakomodasi konsep merdeka belajar. Lantas, ingin menjadi guru seperti apa kita? Kita perlu menjadi guru yang pertama, mandiri, kedua, reflektif, ketiga, kolaboratif, keempat, inovatif, dan yang kelima, berpihak kepada murid. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, mari kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak, yaitu daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau konatif. 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam mendidik dan mengajar yaitu pendidikan selama 1 abad. Ada 3 poin dalam pendidikan selama 1 abad. Pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan dalam topik mendidik dan mengajar berikutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid mencapai selamat dan bahagia. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogyanya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Lantas,
Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu pertama, kodrat alam, merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kedua, kodrat zaman, merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Asas terikon. Asas terikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan terikon kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, mari kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam topik mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita akan mempelajari dua hal. Pertama, budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori yang kedua yaitu teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang menggabungkan teori tabula rasa dan teori negatif, yang mana di dalam kertas kosong terdapat tulisan-tulisan yang samar, yang sebagaimana tugas pendidik adalah untuk membuat tulisan-tulisan yang buram pada kertas tersebut menjadi terlihat lebih jelas. Baiklah, Bapak dan Ibu hebat. Mari kita lanjut ke topik kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada tiga hal yang akan dibahas dalam topik ini. Pertama, selamat dan bahagia. Kedua, sistem Among. Dan yang ketiga, Merdeka Belajar abad 21. Selamat dan bahagia mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad ke-21. Guru harus mampu membimbing murid memperbaiki bangsa. Profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Agar siswa mampu beradaptasi dalam trisentra pendidikan. Ada 3 lingkungan pembelajaran bagi murid, atau bisa disebut dengan trisentra pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga,
yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan saya tentang materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut yang telah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan setelah menyaksikan pemaparan saya tentang materi Merdeka Belajar, dan langkah kecil apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah menyaksikan pemaparan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.